Jadi di KPI ini kita yang sudah mengenal nama Tuhan kita yang benar, ya namanya Yahweh, sesembahannya bangsa Israel, sesembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada yang lain namanya Yahweh. Logat Eropa mungkin ngomongnya Jehovah. Saya orang urus. Karena nama Yahweh yang punya arti, dia ada dulu, sekarang, dan selamanya. Artinya dalam bahasa Ibrani. Sedangkan Yehova saya nggak tahu artinya apa. Apalagi kalau nama sesembahannya bangsa Quraisy, ya, yang mereka sebut Allah itu, kemudian tulisannya A, double L, kemudian A dan H. Masih tertulis dalam beberapa kitab suci terjemahan, contohnya LAI. Tapi saya bersyukur saat ini ada kitab suci yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ILT 3, 4, atau mungkin nanti bentar lagi ada 5, yang selalu direvisi tapi sudah menggunakan nama yang benar, itu nama Bapak Yahweh. Ya. Pribadi ini yang luar biasa ini memilih bangsa Israel sebagai umatnya yang utama, umatnya yang sulung saat itu. Ya. Dia bisa saja memilih salah satu bangsa lain, misalnya bangsa Jawa, misalnya bangsa Batak, misalnya atau Chinese, bisa saja. Tapi sebagai pencipta alam semesta itu adalah haknya beliau, haknya Tuhan untuk memilih kepada siapa rencananya dinyatakan. Ya, saudara-saudara, kepada bangsa mana dia memilih supaya seluruh orang di dunia ini melihat kepada bangsa ini. Bangsa ini juga bukan bangsa yang sempurna amat, tidak. Bangsa Israel ini, pilihan Tuhan ini, banyak juga cacatnya dalam ibadahnya sehari-hari. Tapi Tuhan yang namanya Yahweh itu, dia konsisten untuk setia dengan perjanjiannya. Bahkan dia ngajarin banyak hal. Dari Adam hingga saat ini, dia mengajarkan banyak hal. Tentu saja tidak semuanya berat semua gitu ya. Tapi secara progresif diberikan, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kemampuan manusia ciptaannya waktu itu. Jadi tentu saja kepada Adam nggak akan dikasih tahu, ini loh 7 hari raya yang harus kamu lakukan. Tidak. Ya. Tapi sedikit-sedikit dikasih tahu apa yang harus dia makan, apa yang harus dia minum, apa yang harus dia kerjakan. Makan biji-bijian, minum tentu saja air ya, waktu itu dari Taman Eden luar biasa. Terus apa tugasnya? Yaitu berkuasa atas binatang-binatang ini, berkuasa, saudara-saudara. Ya. Nah, Bapak Yahweh juga akhirnya kemudian berapa ribu tahun kemudian kepada bangsa Israel menyatakan, inilah hari-hari raya yang harus kamu lakukan. Mari kita belajar hari ini. Pertama tentang 7 hari raya. Kalau waktunya cukup, saya ingin berbagi banyak hal, saudara. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Mari kita belajar bersama. Oke, 7 hari raya dari Imamat 23. Imamat 23 ayat 4 sampai 44. Mari kita buka sama-sama, saudara. Imamat 23 ya. Kita udah jarang sekali bawa Alkitab yang bentuknya fisik ya. Karena kita sekarang dimudahkan dengan adanya teknologi, kita bisa tinggal download, kita buka di mana saja, kapan saja. Dulu kalau saya mau pergi, karena tugas saya kadang ke offshore kayak gitu, saya bawa kitab saya masih ada AI dulu, coba taruh di tas, itu diperiksa. Kalau mau naik helikopter ya, diperiksa. Nah, kamu tugasnya di, oh kitab dia taruh lagi. Biarin aja, biar dia tahu saya kitab kemana-mana gitu. Lumayan beratnya ya.
Cuma sekarang ini kita boleh ini bawa ini kemana-mana. Ya, oke sekali lagi. Imamat 23 ayat 4 sampai 44. Ya. Gimana kalau kita baca bergantian, saudara? Saya dan saudara. Ya. Pertama saya baca, kemudian ayat berikutnya saudara. Gimana? Oke, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita baca bersama-sama. Sudah siap semuanya? Imamat 23 ayat 4 sampai 44. Oke, semuanya siap? Saya akan bacakan Imamat 23 ayat yang keempat. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu ingat pada hari-hari raya yang ditetapkan bagi mereka. Silakan ayat 5. Pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama pertemuan kudus harus menjadi dirimu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari ke-7 pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, Berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai doamu. Pada besok hari setelah Sabat haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Dan pada hari kamu mengayun-ayunkan berkas itu, kamu harus mengolah seekor anak domba yang sempurna berumur setahun sebagai persembahan bakaran bagi Yahweh. Dan persembahan sajiannya 2/10 bagian tepung halus yang diaduk dengan minyak, 1 persembahan api-apian bagi Yahweh, bau harum yang menyenangkan, dan persembahan curahannya anggur sebuah sendiri. Dan roti juga bulir bakar serta hasil ladang kamu tidak boleh memakannya sampai hari yang sama, yakni sampai kamu membawa persembahan bagi Elohimmu. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Dan kamu harus menghitung bagimu dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, itu harus tetap dibuka. Sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari. Dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahweh. Dan dari tempat tinggalmu kamu harus membawa 2 roti persembahan ayunan, 2/10 bagian tepung halus yang diberi lagi, yang harus dibakar sebagai hasil pertama bagi Yahweh. Dan di samping roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor anak domba yang sempurna berumur setahun dan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, serta 2 ekor domba jantan, juga persembahan sajian mereka serta persembahan curahan mereka haruslah menjadi persembahan bakaran bagi Yahweh, suatu persembahan api-apian bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan kamu harus menyiapkan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan 2 ekor anak domba berumur setahun sebagai korban persembahan kenangannya. Dan imam harus mengayunkan semuanya bersama roti hasil pertama itu sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahweh bersama 2 ekor anak domba itu. Semuanya itu harus kudus bagi Yahweh untuk imam. Dan pada hari yang sama kamu harus mengagunkan persembahan kudus, itu harus menjadi dirimu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya di seluruh tempat tinggalmu.
Dan dalam menuai hasil ladangmu engkau tidak boleh memanen habis sampai pinggir ladangmu saat kamu menuai. Dan engkau tidak boleh mengumpulkan sisa-sisa panenmu karena kamu harus meninggalkannya bagi orang miskin dan pengembara. Akulah Yahweh Elohimmu. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan sembahyang kepada Yahweh. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan kepada Yahweh. dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itulah hari penebusan untuk mengadakan penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohim. Sebab setiap orang yang tidak merendahkan dirinya pada hari itu, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, maka aku akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu setelah kita. Itulah sabat perhentian bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu pada tanggal 9 bulan itu pada petang hari, dari petang hingga petang kamu harus merayakan sabat. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7, itulah hari raya pondok daun, 7 hari bagi Yahweh. pada hari pertama adalah pertama kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Pada hari ke-8 harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh. Itulah suatu perayaan perkumpulan. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Inilah hari-hari raya yang dilakukan Yahweh yang harus kamu lakukan. Pertemuan khusus untuk membawa persembahan api-apian bagi Yahweh, persembahan bakaran dan persembahan sajian, suatu kurban dan persembahan curahan. Di luar dari sabat-sabat Yahweh, dan di luar dari pemberian-pemberianmu, dan di luar dari segala nazarmu, dan di luar dari segala persembahan sukarelamu yang hendak kamu berikan kepada Yahweh. Demikian juga pada hari ke-15 dalam bulan ke-7, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah sabat pemberian, dan pada hari ke-8 adalah sabat pemberian. Dan pada hari pertama, kamu harus mengambil bagimu buah pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon palem, ranting pohon-pohon yang rimbun, dan ilalang dari aliran-aliran sungai. Dan kamu harus bersukacita di hadapan Yahweh Elohimmu 7 hari lamanya. Dan kamu harus merayakan bagi Yahweh 7 hari lamanya sesabat tahun. Itulah suatu ketetapan selamanya bagi generasi-generasimu. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. Agar generasi-generasimu mengetahui bahwa Allah telah memerintahkan Bani Israel tinggal di dalam pondok daun ketika Allah Dan Musa pun mengumumkan hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh kepada Bani Israel. Amin. Silakan duduk. Luar biasa ya, komplit. Ya, agak panjang tadi. Apa ya? Oke, kita mau belajar sekali lagi tentang hari raya. Next slide. Jadi yang pertama yang disebutkan adalah hari raya Pesah, disebutnya bahasa Israelnya. Oke, baik Pak, silakan duduk Pak.
Kita mau lanjut saja karena bahannya ternyata banyak. Yang pertama itu Pesta. Pada umumnya orang Kristen mengenalnya sebagai hari raya Paskah. Ada perbedaan di sana dan di sini ya, gitu. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah ini. Pada tanggal 14 Nisan itu yang disebut sebagai Pesta di Israel sana, ya. Yang dikenal umum sekali lagi sebagai Paskah atau Passover. Bahasa Jawanya. Oke, next, nomor 2. Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari berikutnya, tanggal 15 Nisan. Kasih. Hari Raya Roti Tidak Beragi, hari berikutnya, tanggal 15 Nisan, dikenal di Israel sebagai Yom Hamatzah. Roti Tidak Beragi. Ya, Hamatzah. Kemudian Hari Raya Kuah Sulung, ini dirayakan pada hari Minggunya. Ya, atau hari pertama sesudah hari Sabat mingguan setelah hari raya Roti Tidak Beragi yang terakhir yang dikenal dengan nama Yom HaBikurim. Ya, Yom HaBikurim. Kemudian berikutnya adalah hari raya Pentakosta. Pentakosta ini sendiri artinya 50. Dirayakan 50 hari ya sesudah hari Sabat mingguan setelah hari raya Kuah Sulung yang dikenal dengan nama Shavuot. Ya. Nanti kita belajar lebih detail di sini. Kemudian hari raya Peniupan Akhiri tanggal 1 Tishri. Kemudian hari raya Pendamaian tanggal 10 Tishri atau namanya juga Yom Kippur. Dan yang terakhir hari raya Pondok Daun, ya. Tanggal 15 Tishri dikenal dengan nama Sukkot. Ya, kita lihat di sini ada nama-nama bulan dalam bahasa Ibrani ya. Nanti ada sedikit konversinya, tabel konversinya. Ada sedikit, tapi selain tabel itu kita juga bisa pakai karena kemajuan teknologi sekarang. Kita tinggal ketik aja, misalnya nanya sama Google, nama sama AI-nya Google, tanggal 14 Nisan 2000 pada tahun depan itu tanggal berapa? Nanti ada di situ ya, otomatis ya. Oke, next step. Inilah hari raya secara umum dilakukan oleh gereja Mesianik atau gereja Helenisme. Ya. Kita yang mana? Yang Mesianik yang kiri. Kita sebutnya Mesianik aja. Sebetulnya istilah Mesianik ini lebih cocok kepada bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Yahweh Sang Juru Selamat. Ya. Dan gereja lain saya sebutnya Helenisme saja karena memang pengaruh Helenisme sangat kuat. Ya, Helenisasi itu. Contohnya tanggal ini, Pesta 14 Nisan. Di Mesianik, tanggal ini adalah tanggal di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sedangkan pada gereja pada umumnya dianggapnya sebagai Paskah itu hari kebangkitan. Kemudian hari raya Roti Tidak Beragi. Kita di sini di KPI sudah merayakan, ya. Jadi selama seminggu kita nggak makan roti, nggak makan rotinya Pak Jimmy. Ya. Tapi kita bikin roti tidak beragi atau kita tidak makan apapun yang mengandung ragi selama 1 minggu itu, ya. Sementara di gereja pada umumnya orang urus, beda rayakan, nggak ngerti. Gitu. Apa nilai pentingnya apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah hari raya Kuah Sulung. Ya, kalau di ini dianggapnya hari raya seringnya salah kaprahnya itu kenaikan Isa Al-Masih. Tapi ada yang unik di gereja Kristen Jawa itu ada hari raya Unduh-Unduh. Mungkin ada yang tahu gereja Kristen Jawa. Jadi di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur sebagian itu mereka pada hari raya Unduh-Unduh, mereka mengumpulkan hasil ladang mereka, kemudian pawai, saudara, pawai asli di jalan. Jadi dikumpulin, nanti pawai. Gitu. Keluarga besar dari orang tua saya, dari ibu saya juga GKJ. Jadi mereka sering kalau ada acara unduh-unduh gini, ya ikut pawai gitu. Cuma saudara, namanya di Jawa Tengah yang tradisinya juga masih kuat,
Nanti ada Hanoman, ada wayang segala macam gitu kan, jadi ya agak menyayangkan gitu ya. Oke, berikutnya adalah Hari Raya Pentakosta. Nah ini Pentakosta ini seringnya yang gereja-gereja lain lakukan itu menurut penanggalan Gregorian. Apa sih penanggalan Gregorian? Ya penanggalan kita pakai sehari-hari gitu. Sedangkan kalau dari gereja Mesianik atau penyembah Bapa Yahweh, kita kembali ke perhitungan perhitungan kalender Ibrani. Jadi kita barengan ngerayainnya dengan keluarga Mesianik yang ada di Israel, ya. Atau malah barengan dengan orang Yahudi merayakan hari Pentakosta. Cuma konsepnya lain, nanti kita masuk sana. Berikutnya adalah Hari Raya Penutupan Nafiri, ya. Tidak dirayakan. Kemudian Hari Raya Pendamaian Yom Kippur tidak dirayakan. Dan kita terakhir adalah Sukkot. Ya, buat saudara-saudara yang sudah lama tahu khotbahnya Ketua Sinode kita Bapak Lukas Sutrisno, beliau sudah menjelaskan bahwa dari perhitungan beliau dan orang-orang lain yang saudara ini yang Mesianik, ternyata kelahiran Yesua itu bukan tanggal 25 Desember, tapi terjadi pada hari raya Sukkot. Kapan Sukkot itu nanti kita ya? Jadi kalau di gereja Yesua ya Natal 25 Desember. Kita sudah tahu ya logikanya gitu. Desember ini musim dingin. Ada nggak gembala di padang? Ada nggak? Nggak ada. Matilah mereka kedinginan. Ya, nggak ada itu. Oke, lanjut aja saya. Mari kita lanjut. Ya, langsung aja Hari Raya Pesak. Tadi kita sudah baca. Kita habisin tadi ya. Dari Imamat 23 ayat 4 sampai 5 untuk Hari Raya Pesak. Sekali lagi dia dinyatakan atau dirayakan pada tanggal 14 Nisan kalender Ibrani. Nah ini untuk apa sih sebetulnya? Tuhan waktu itu memerintahkan kepada bangsa Israel untuk merayakannya, untuk mengingat campur tangan Elohim, campur tangan Tuhan melindungi anak-anak sulung bangsa Israel saat tulah ke-10 dinyatakan di tanah Mesir. Ya, dengan cara apa? Mengoleskan darah anak domba di ambang pintu dan di tiang pintu. Jadi simbol huruf apa saudara? Simbol huruf yang gini nih. Iya. Artinya pintu. Ternyata artinya pintu. Ya. Dilindungi. Kemudian bangsa Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir oleh Bapak Yahweh sendiri ya. Saya percaya kalau saya baca dan saya bandingkan dengan kitab suci dari bahasa Inggris saja misalnya yang lain, di situ ditulisnya malaikat Tuhan yang memimpin keluar. Tapi diingatkan juga, kamu tidak diingatkan kepada bangsa Israel ya, kamu tidak boleh menyakiti hatinya. Berarti dia bukan malaikat sembarangan menurut saya. Berarti dia adalah Roh Kudus. Berarti dia Bapa Yahweh sendiri. Tapi dia mempunyai sosok dalam bentuk manusia. Saya percaya dia adalah Yesua Masias sendiri, yang sudah memimpin mereka, yang sudah memimpin bangsa Israel waktu itu. Ya. Kemudian ini. Jadi Bapa Yahweh perintahkan bangsa Israel untuk sembelih anak domba, tadi kita baca. Dan oleskan darahnya pada tiang ambang itu rumah mereka tadi ya. Kalau kita baca di Keluaran 12, kita tahu apa yang terjadi di sana. Ceritanya sangat detail, luar biasa ya saudara, dan itu dilakukan sampai sekarang. Dan bukti bahwa memang bangsa Israel pernah ada di tanah Mesir memang tercatat dalam sejarah di beberapa hieroglif, bahwa ada bangsa pengembara yang menyembahnya kepada Yahweh. Tapi tidak ditulis mereka keluar dari sana dengan kemenangan. Nggak ditulis. Kenapa? Kira-kira kenapa saudara?
Iya, biasanya kerajaan-kerajaan zaman dulu tidak pernah mencatat kekalahan peperangan mereka. Tidak pernah. Apalagi sampai anak rajanya mati. Dan kematian anak raja ini, meskipun tidak ditemukan catatannya, tapi raja pertamanya, saya lupa namanya ya. Misalnya raja yang pertama diteruskan kepada raja yang ketiga, gitu loh. Saya lupa namanya saudara. Tapi tidak diteruskan kepada anaknya yang kedua. Artinya loncat gitu. Dan ini salah satu bukti yang mendukung kejadian ini. Ya. Dan anak domba yang disembelih adalah simbol Tuhan Yesua. Dengan kematian Tuhan Yesua kita bisa keluar dari perbudakan dosa. Amin saudara. Gak cuma itu, kesulitan-kesulitan kita, kepahitan-kepahitan kita sudah bisa keluar dari situ. Amin saudara. Apapun itu, penyakit, pekerjaan, situasi di rumah tangga atau apapun itu, kita sudah dikeluarkan dari sana. Amin ya. Tidak ada yang lewat pokoknya. Tuhan sempurna bekerja dalam kehidupan kita dan itu dinyatakan dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, sekali lagi yang terakhir, Tuhan Yesua wafat pada hari raya Peskah antara sore dan petang, sekitar jam 3. Yang mati di hari raya, di saat bangsa Israel seharusnya juga menyembelih anak domba. Dan Tuhan Yesua menjadi anak domba bagi kita semua. Amin. Oke, berikutnya saya. Hari raya balik lagi. Bisa dilihat gak apa aja itu? Ini jamuannya yang dilakukan. Ya. Makanannya apa itu? Ada sayuran, ada daging apa itu? Daging domba panggang. Itu yang panjang itu antara roti tidak beragi atau apa ya. Dan satu lagi ada telur. Gitu. Yang tiga ini diperintahkan daging dibakar, buru-buru dibakar dan harus dihabiskan. Makan roti yang sudah dipersiapkan, yang belum ngembang kena ragi, dan ada sayur pahit. Itu saudara bisa baca sendiri nanti di keluaran ini. Sayur pahit kenapa harus makan? Untuk mengingat kepahitan hidup mereka di Mesir. Terus telur, kenapa telur? Karena salah satu makanan yang mudah untuk diolahnya waktu itu. Tidak semua punya kambing, domba, sapi, nggak semua. Tapi ada yang berternak gitu ya, ayam, bebek atau apapun itu. Biasanya ayam, mereka nggak makan bebek. Yang paling gampang masak telur. Masak telur berapa menit? Bu, biasanya 5 menit sudah matang kan? Cepet kan? Kagak pakai lama gitu. Ya, cepet jadinya. Jadi makanan ini adalah makanan yang Tuhan perintahkan untuk segera persiapkan karena kamu mau keluar dari tanah Mesir. Cepet-cepet keluar. Karena Tuhan juga mau kita cepat-cepat keluar dari perbudakan dosa. Ya, oke. Berikutnya, hari raya roti tidak beragi. Gambarnya kira-kira begini. Tapi ada yang kotak, ada yang lonjong, ada yang bentuknya nggak beraturan. Tapi yang jelas dia begitu adonnya dibentuk tanpa ragil. Jadi kayak channel ya. Langsung dibakar di tongnya itu jadinya begini. Ya. Dirayakan tanggal 15 Nisan, the next day-nya. Kemudian dikenal sebagai Yom Hamatzah. Dan kita tahu tidak beragi itu artinya dia murni seperti Tuhan kita Yesua. Dia murni, dia sang roti tidak beragi, tidak tercemar, sehingga dialah yang bisa memurnikan kita dari pencemaran. Ya. Dan ini hari roti tidak beragi ini adalah satu dari 3 hari raya yang wajib dihadiri. Ada di Ulangan 16 ayat 16. Ya. Satu hari raya satu dari 3 hari raya yang pria Israel, pria Yahudi harus hadir ke bait suci. Salah satu dari 3 ini dalam setahun dia harus ada.
harus hadir, harus mudik gitu ke situ, ke Bait Suci. Ya, kita bisa bandingkan dengan 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Siapa yang bisa bacakan? Bang, bisa tolong bacakan 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Jadi bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu juga tidak berlagi karena Hamasya, Paskah kita juga telah dikurbankan ganti kita. Karena itu kita dapat merayakan perayaan bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Jadi kita menjadi murni oleh Tuhan Yesus Hamasya, kita dimurnikan. Ya, itu makna dari hari raya roti tidak beragi. Oke, berikutnya hari raya buah sulung. Imamat 23 9 sampai 14 dirayakan pada hari Minggu atau hari pertama sesudah hari Sabat mingguan setelah hari raya roti tidak beragi terakhir. Dikenal sebagai dengan nama Yom Habikurim, dan disinilah Tuhan Yesus bangkit tepat pada hari raya buah sulung. Cuma kita nggak tahu jamnya jam berapa. Waktu para perempuan itu kan yang tahu duluan adalah para perempuan ya, murid-muridnya yang dekat dengan Tuhan Yesus yang tahu duluan kebangkitannya. Ketemu nggak sama Tuhan Yesusnya? Tidak. Nggak ketemu. Yang ngasih tahu malaikat waktu itu. Ya, berbahagialah kaum perempuan di sini yang kepada mereka dinyatakan duluan kebangkitan Tuhan. Ya, jadi kepada para laki-laki, dengerin perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian. Pada para anak-anak, dengarkan ibu-ibu kalian. Ya, karena kepada perempuanlah Tuhan menyatakan kebangkitannya pertama kali. Ya, diberi keistimewaan. Ya. Kita bisa bandingkan lagi dengan 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 23. Silakan Bang, baca lagi. Korintus 15 22 23. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam manusia. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamasya sebagai buah sulung, kemudian dengan milik Hamasya pada waktu kedatangannya. Amin. Tuhan Yesus lah buah sulung kita. Dia yang bangkit, yang sulung yang bangkit. Tapi ada pemikiran, itu Lazarus dibangkitkan juga. Jadi Tuhan Yesus bukan yang pertama. Benar nggak pemikiran seperti itu? Benar nggak? Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus waktu itu, apakah diceritakan bahwa dia mengalami hidup yang kekal? Mati lagi, saudara. Dan anak perempuan yang dibangkitkan itu, yang Tuhan ngomongnya talita kum, dibangkitkan. Apakah diceritakan dia jadi anak-anak terus sampai sekarang? Tidak. Artinya biasa-biasa aja, mereka mati lagi. Jadi apa bedanya dengan kebangkitannya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bangkit dan hidup kekal untuk selama-lamanya, karena dia adalah memang kekal. Dia bisa mengalahkan kematian, dia berkuasa atas kematian. Ya, bedanya di situ. Jadi siapapun yang percaya kepadanya, meskipun dia mati, dia akan dibangkitkan kepada kekekalan, dibangunin lagi. Karena Tuhan Yesus juga nyebutnya anak itu sedang tidur. Begitu. Nanti kita hanya tidur sebentar, dan Tuhan Yesus datang, kita semua dibangkitkan. Amin, saudara. Ya, ini gambar unduh-unduhnya. Saya coba ambil gambar yang agak heboh, tapi kelihatan jelas nggak? Ini adalah sayuran dirangkai jadi satu pickup mobil ini. Iya. Paman saya biasanya bikin itu. Saya minta gambarnya kepada beliau waktu itu. Om, minta gambarnya. Buka aja di website, ada.
Buka aja di YouTube ada, aduh, begitu saya lihat YouTube ada Hanoman, ada yang lain, saudara. Ya udahlah, ambil ini aja gitu. Oke, next. Oke, berikutnya adalah hari raya Pentakosta. Dirayakan 50 hari sudah hari raya Sabat Mingguan, dan setelah hari raya Buah Sulung. Ini adalah namanya Shavuot di sana. Istimewanya apa? Sebetulnya awalnya diperingati sebagai turunnya Torah gitu. Tapi ternyata ribuan tahun kemudian bertepatan dengan turunnya Roh Kudus. Kenapa murid-murid Tuhan waktu itu berkumpul di loteng? Karena mereka mau nggak mau datang ke sana cuma menghindar dari orang-orang yang datang juga. Mereka nyumput di loteng. Berapa orang yang nyumput ini? Berapa? 12. 120. Kebayang lotengnya gede banget. dan mereka semua mengalami kepenuhan Roh Kudus karena Tuhan sendiri yang membaptis mereka dalam Roh Kudus. Ya, kita bisa bandingkan ketika ada yang bisa kita bandingkan di sini dari Keluaran 32:28. Yang mati berapa orang? Yang kejadian anak lembu emas. Yang mati berapa orang? Ingat nggak Sam? Berapa orang yang mati waktu Mose turun ngelihat, waduh, pada nyembah lembu emas. Akhirnya Tuhan marah. 3.000. Sementara di sini di Kisah Rasul 2 ayat 41, berapa orang yang diselamatkan karena percaya apa yang dikotbahkan oleh 3.000 juga. Luar biasa Tuhan kita ya. Yang dulu mati ditebusnya sekarang, digenapi sekarang. Gitu ya. Dan ini adalah kembali satu dari 3 hari raya yang wajib dihadiri. Jadi tadi hari raya apa? Roti tidak beragi, atau ya ada yang menyebutnya Pesah juga. Kemudian Pentakosta harus hadir. Ya, harus hadir itu laki-laki gitu. Jadi misalnya di sini saya orang Yahudi, saya harus hadir ke Bait Suci minimal 1 kali dalam setahun di dalam perayaan 3 ini. Roti tidak beragi, Pentakosta dan Sukkot. Ya. Oke, next. Nah ini peniupan nafiri di Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Diperingatinya pada tanggal 1 Tishri, yang dikenal dengan nama Yom Teruah. Itu Yom Teruah ini artinya bukan cuma peniup nafiri, tapi yang gitu, yang hebat lah gitu. Sesuatu yang duer gitu. Saya nggak bisa ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Dirayakan juga bertepatan dengan Rosh Hashanah, ya, tahun baru Ibrani. Tapi dia bulan 7. Sebetulnya ini bulan 7, tapi tahun baru. Saya kemarin bertanya-tanya, saya nanya lagi sama istri saya, kenapa ya? Terus istri saya kasih tahu, karena memulai segala sesuatunya setelah hari ke-7. Paham nggak saudara-saudara? Jadi meskipun dia bulan ke-7, tapi dianggapnya sebagai bulan baru untuk tahun baru. Begitu. Hari raya yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus saat kedatangannya yang kedua kalinya menjadi raja atas dunia. Ini dipercaya, banyak orang percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang nanti pada hari raya ini. Tapi yang tahun berapa kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas saat dia datang, nafiri akan ditiup, akan kemegahan terjadi di mana-mana. Sebuah hal yang meriah, yang teruah gitu dalam bahasa Ibrani-nya. Karena dia raja semesta alam, dia datang dan kondisinya luar biasa. Kalau presiden kita datang ke sini, kondisinya kayak gimana? Penjagaan ketat segala macam, wah protokol ini itu, ini Tuhan sendiri yang datang berkali lipat ganda situasinya, kemegahannya. Gak bisa dibandingkan dengan kedatangan manusia.
manusia biasa. Ya, berikutnya Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur, dirayakan pada tanggal 10 Tisri, namanya Yom Kippur. Gimana cara merayakannya? Puasa 25 jam. Karena di sini ditulis harus merendahkan dirimu. Harus merendahkan dirimu. Jadi harus puasa sebagai bentuk merendahkan diri selama 25 jam. Jadi misalnya dimulai dari jam 6 sore sampai jam 7 sore berikutnya. Buat yang belum bisa penuh, Tuhan juga mengerti. Tapi buat yang sudah bisa penuh 25 jam, lakukanlah. Ya. Ada yang melakukannya juga dengan tetap minum air putih sedikit-sedikit, tapi tetap berpuasa, pantang makan selama 25 jam. Sambil berdoa, setiap saat berdoa. Kita boleh melakukan banyak hal, tapi kita berpuasa dan tetap berdoa di situ. Karena kita tetap harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam sosial kita. Tapi kita juga tetap bisa mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Elohim dengan cara berpuasa 25 jam, ya. Dan Tuhan Yesus adalah pengenapannya, karena dialah yang mendamaikan kita. Dia yang mendamaikan kita. Kita sudah diperdamaikan dengan kematiannya. Kita sudah. Bagi yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa Yahweh. Ya. Dia dengan kematiannya dan kebangkitannya, dia memenuhi jabatan sebagai Imam Agung, jadi Juru Damai. Kalau kita baca dari kitab-kitab Musa itu, kalau orang mau mempersembahkan pengampunan dosa, dia harus mempersembahkannya kepada imam agung, imam besar. Dan kita sudah punya masing-masing dari kita imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Oh ya, waktu hari raya Yom Kippur ini itu ada perkataan Mar Hatimah Tova. Artinya apa? Ada yang tahu artinya? Ya, satu bisa artinya itu. Ada lagi? Apa? Seal itu apa? Meterai yang baik sudah ditutup, sudah selesai. Segala yang baik sudah ditetapkan. Jadi saat misalnya saya ngomong pada Samuel, kemarin kakek Matofat, segala yang baik sudah ditetapkan buat Samuel dan buat saya. Sudah dimeteraikan, segala hal yang baik sudah dimeteraikan. Artinya pasti terjadi, terjamin. Apa yang baik itu? Di luar pikiran kita. Kita nggak bisa tahu apa yang baik. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saat kita perlu pekerjaan, Tuhan tahu pekerjaan apa yang terbaik buat kita yang bisa kita lakukan. Tuhan tahu kondisi kesehatan bagaimana yang kita perlukan. Saya masih sakit ini saudara gara-gara cikungunya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada saya yang saya nikmati untuk berkumpul bersama keluarga, untuk mengingat Tuhan juga sudah membebaskan saya dari berbagai hal yang lain yang saya harusnya bersyukur. Jadi saya diingetin terus berkali-kali. Tetangga saya juga pada sakit ternyata berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Dan mereka kebayang dong, gak bisa jongkok. Ada yang gak bisa jongkok. Maaf ya, kalau harus ke toilet gimana kalau gak bisa jongkok? Kebayang kan sakitnya kayak gimana gitu loh, gak enaknya gitu, maaf gitu. Tapi saya bersyukur saya masih bisa melakukan banyak hal, saudara. Ya, sakit sih sakit, sakitnya tuh di sini. Tapi Tuhan sembuhkan saya sedikit demi sedikit, dan itu yang terbaik buat saya. Ya. Oke, berikutnya
Hari Raya Pondok Daun, Sukot, Suka, ya. Ini contohnya bikin pondok begini. Tadi masih ingat kan yang kita baca tadi? Hendaklah kamu bikin pondok-pondok ini untuk mengingat. Dan kamu tinggal di pondok-pondok itu selama 7 hari, gitu. Bangsa Israel bikin ini. Dirayakan tanggal 15 Tisri, dikenal dengan Hari Raya Sukot. Digenapi Tuhan Yesus sebagai hari kelahiran. Ya. Ada cara hitung kapan dia lahir, ada 2 cara. Cara cepat, cara panjang. Yang cara cepat kan dia umurnya 33,5 tahun. Ya kan? Tinggal cari yang setengah tahunnya. Ya enggak? Setengah tahun, 6 bulan. Kita tahu matinya kapan? Pesa. Itu aja 6 bulan dari itu, mau maju mau mundur sama aja, 6 bulan. Di mana itu jatuhnya? Sukot. Ya. Gitu. Ini adalah satu dari 3 hari raya tadi yang harus diwajib dihadiri bagi pria Israel, pria Yahudi. Jadi yang pertama tadi hari raya apa? Pesah atau roti tidak beragi. Yang kedua Pentakostas. Yang ketiga ini, ya, ini harus hadir, gitu. Artinya, paling tidak kita harus ingat salah satu ini, saudara. Ingat kematian dia, atau ingat turunnya Roh Kudus, atau ingat dia sudah pernah ada di dunia ini. Kalau kita ingat salah satunya, kita ingat yang lain, benar nggak? Gak mungkin kita ingat kelahirannya tapi kita gak ingat kematiannya. Gak mungkin kita ingat kematiannya tapi kita gak ingat kapan dia bangkit bahkan mencurahkan Roh Kudus. Mungkin gak itu sama kita? Gak mungkin. Karena kita bersyukur dengan pengajaran yang sudah kita terima dari kecil, bahwa rentetan kejadian ini terjadi dan tertulis dalam sejarah. Tertulis dalam sejarah. Ya. Ini buah apa? Oh, ada gambar ini. Lemon, jenisnya lemon. Buah etrog namanya, bukan etok. Jadi jenis lemon. Kenapa dia dilambangkan di sini? Padahal bentuknya jelek. Apa? Keriput-keriput gitu. Cuma katanya someday saya berharap kita semua bisa melihat dan pegang sendiri, aromanya khas gitu, kuat sekali. Dan ini mencerminkan kesempurnaan tekad untuk ibadah kepada Bapa Yahweh, mencerminkan kesempurnaan ibadah gitulah, karakter yang sempurna. Biarin kelihatannya peot tapi dia aromanya harum, nggak ada duanya, begitu ya. Oke, berikutnya ini tadi yang saya bilang, cara konversinya kurang lebih begini, ya, kurang lebih seperti ini. Memang dalam bahasa Inggris. Buat nanti kalau misalnya ada yang memerlukan, ini artinya apa ya? Feast of Weeks was one of the bla 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 bla. Udah googling aja, screenshot, nanti ada terjemahannya di situ, gampang ya saudara ya. Ini, jadi bulan Nisan, bulan Iyar, bulan Sivan, bulan Tamus, Av, Elul, Tisri, Shafan, Kislu, Tefet, Sefat, Adar. Nah, bulan Adar sendiri kadang-kadang dia menjadi ada 2. Adar ke-1, ada kedua tahun, namanya 13 Adar, atau hari bulan ke-13 Adar. Jadi rupanya diikutin sama pemerintah kita ya, jadi ada gaji ke-13 gitu. Oke, anyway, ini caranya. Kira-kira bulan Nisan itu antara bulan Maret sampai April, gitu. Iyar itu antara April Mei, gitu, dan seterusnya ya. Gitu, untuk penanggalan ini, ya. Nanti saya udah bagikan sama Sam, nanti saya juga bagikan sama Pagem. Buat yang memerlukannya, silahkan minta sama Pagem. Paling Pagem bilang wani piro.
Enggak ya, canda. Enggak cepat. Biar enggak ngantuk aja. Oke, next. Oke, hari raya Ibrani lainnya kita tahu ada ini. Yang tidak diperintahkan tapi ada juga sebagai tradisi. Karena ada sejarah segala macam, dan bangsa Israel adalah salah satu bangsa yang sangat ketat dalam mencatat sejarah. Ya, para rabinya dan sekolah-sekolah rabbinik itu mereka sangat detail mencatat sejarah apa yang terjadi di masa hidup mereka. Ya, yang pertama adalah Hari Raya Purim tanggal 14 Adar. Apa itu? Sukacita merayakan pembebasan dan penyelamatan bangsa Yahudi Persia kuno dari rencana genosida oleh Haman. Zamannya ratu siapa ini? Esther. Ya. Jadi ini biasanya dirayakannya dengan bikin kue Haman Tasen. Haman Tasen itu apa? Kue kupingnya Haman. Kue kupingnya Haman. Hamannya mati nggak akhirnya waktu itu? Ceritanya inget nggak? Mati, dihukum. Ya, jadi bangsa Israel ngerayainnya dengan bikin kue Haman Tasen, kue kupingnya Haman. Dimakan. Kemudian hari raya Tisha B'Av pada tanggal 9 atau 10 bulan Av. Kenapa 9 atau 10? Karena kalau tanggal 9 yang hari Sabat dirayainnya tanggal 10-nya, gitu aja. Ya, ini mengingat kehancuran bait suci dan bencana-bencana yang menimpa bangsa Yahudi. Hampir seluruh bencana yang terjadi atas mereka itu terjadinya sekitar ini. Runtuhan bait suci ke-1, kedua, terus kejadian-kejadian lain di dunia itu mirip tanggalnya dengan ini. Gitu. Ya. Berikutnya adalah Shemini Atzeret, artinya hari ke-8. Hari raya lanjutan setelah hari raya Sukkot. Jadi setelah Sukkot dirayain 7 hari dan hari ke-8-nya Shemini Atzeret. Gitu. Kemudian Simchat Torah tanggal 23 Tishri sebagai hari pembacaan Torah. Jadi selesainya hari itu nanti dimulai lagi hari itu Torahnya, gitu, baca Torahnya. Ya. Kemudian Hanukkah sebagai kemenangan bangsa Yahudi atas penjajahan Yunani pada abad 2 sebelum Masehi. Kalau nggak salah sekitar tahun 168 sebelum Masehi. Jadi kejadiannya ini, penguasa Yunani atas Israel waktu itu, atas tanah Israel waktu itu namanya Antiochus keempat Epifanes, maksa untuk bangsa Israel menyembah pagan, bahkan membawa binatang-binatang yang najis seperti babi segala macam dalam bait suci. Dibaca marah, bangsa Israel marah waktu itu dan bahkan bisa memenangkan. Dan ini kemenangannya dirayakan dengan Hanukkah, dengan cara selain mereka merayakannya khususnya dengan menyalakan ini 7 kaki dian, tapi yang 9, ya. Itu kan yang gambar 7 kaki dian itu ada 7. Oh ini 9, ada 1 lagi. Gitu. Itu 7 9. Oh iya 9. Oh iya. Ini yang 7 itu yang 9 ya. Gitu. Jadi itu bedanya. Oh yang 7 ini sebagai simbol Tuhan Yesus. Ya. Kalau 9 itu sebagai simbol kemenangan bangsa Israel atas penjajahan. Gitu. Oke, berikutnya ada. Habiskah? Oh habis. Oke. Yang itu aja. Berikutnya saya ingin ngebagiin juga berhubungan dengan hari raya. Ya, adalah ini. Apa ini saudara? Talit. Ya. Yang saya pakai ini talit katan. Yang Pak Gem pakai talit yang medium. Ada lagi yang besar yang biasa dipakai oleh Ketua Sinode kita Pak Lukas, adalah talit gadol. Ya. Saya pernah bawakan ini, talit itu seperti ini, dibentangin jadi begini. Ini ada mahkotanya, ya sama seperti yang Pak Abraham pakai juga. Itu ada doanya di situ, doa pemakaian talit.
Yang artinya kira-kira diberkatilah Yahweh semesta alam yang sudah memerintahkan kami untuk menggunakan seed. Apa seed-seednya? Ini saudara, nih seed-seednya. Seed-seednya ini dipintal-pintal seperti yang ditulis di kitab Keluaran. Kita harus bikin kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Ini adalah simbol nama Bapa Yahweh. Penulisan huruf Ibrani juga mempunyai sifat angka, yaitu gematria. Jadi, coba mungkin halaman berapa ya ada penjelasannya. Ini bahannya. Ya udah itu aja dulu nih. Talit dipakainya kapan itu yang itu. Nah, waktu doa pagi, waktu hari Sabat, hari raya keagamaan, atau kadang sehari penuh. Kalau orangnya ini sedang memutuskan untuk berdoa, dia pakai itu. Atau misalnya pada hari-hari tertentu dia menyerahkan dirinya, dia bernazar. Misalnya seorang polisi di Israel sana, saya mau berdoa setiap hari Selasa karena hari Selasa adalah hari kelahiran saya, misalnya begitu ya. Jadi pada hari itu dia akan mengenakan talit kayak seperti ini. Kemudian di luarnya dia pakai baju biasa, ininya tetap keluar, gitu. Dan itu sudah biasa, ya. Oke, coba halaman berikutnya kita sambil mengingat lagi aja. Ya, fungsi talit juga doa. Nah, dipasang sebagai kepah ini, penutup ini kalau ada yang merit. Ya, artinya berkat dicurahkan. Ini seperti bikin menyatakan itu adalah jendela berkat gitu buat yang sedang diberkati ini. Dikerudungkan pada pasangan yang menikah atau untuk menutup orang mati. Jadi tiap orang punya talinya masing-masing. Saat dia sudah pulang duluan, ditutupkan dan digunting ujung ininya sebagai tanda hubungannya sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Gitu. Ingat kejadian diguntingnya jubahnya Saul oleh Daud? Ingat? Ya, itu juga yang terjadi bahwa tugasnya Saul sudah selesai waktu itu. Gitu, ya. Oke, nextnya kita cepat aja. Banyak sekali. Talit itu warnanya biru, kenapa? Karena biasanya dari darahnya binatang snail, siput laut, cacalet gitu, masih ada nggak? Nah ini tadi talit gadol, besar sekali memang. Di sini ada talit gadol dari depan juga, ya. Ini dari belakang, ini dari depan. Cara makainya begitu. Oke, next. Ini talit gadol tradisional, cara makainya. Ini agak cepat aja saudara ya. Berikutnya lagi. Sekali lagi kalau ada yang perlu ini silakan hubungi Bapak Gembala. Ada, ini sudah semua. Nah ini tali ikatan. Seperti yang saya pakai ini, sama seperti saya pakai. Polisi ini beliau. Ini pekerja kantoran pakai di dalamnya. Hari-hari biasa. Gitu. Mereka pakai. Kita boleh pakai nggak? Silakan saudara, pakai ini. Silakan. Ada pantangannya, tapi selama pakai ini hidupnya harus benar. Ya, hidupnya harus benar. Gak boleh menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan seenaknya aja, nggak boleh, apalagi gitu. Dan kalau mau masuk toilet harus dilepas. Kenapa? Karena ada namanya Bapak Yahweh. Terus kayak ini dong, kayak jimat dong waktu dibawa ke situ. Tidak, karena kita mengasihi Tuhan kita menghormatinya juga dengan sepenuh hati. Kita simpan dulu, lipat baik-baik, baru kita pergi menunaikan segala keperluan kita. Cuci tangan, sudahnya balik lagi pakai. Begitu ya, saudara. Oke, berikutnya saya. Nah ini tadi Atarah namanya, mahkotanya. Baru kata Yahweh
Ya gitulah. Saya hafal saudara, Pak Epi yang paling hafal. Tapi tolong bacain lagi. Yang ini Pak, kelihatan nggak? Itu bahasanya Asher, Iksanu, Memit Sotap, Ufdam. Wesit Sit. Ufdam. Iya. Jadi diberkatilah Yahweh semesta alam yang memerintahkan kami untuk mengenakan sitsir. Begitu. Lagi berikutnya. Aman berikutnya. Ini ngebut nggak apa-apa ya saudara, ngebut ya. Itu. Ini tadi udah. Karena pakai laptop, pakai HP. Oh laptop. Ya, kembali ke laptop. Ya. Nah, ini kain, bentuknya kain, bagus, kain. Ya. Tuh, terus ada cirinya garis-garis ini ornamentasinya. Ya, berikutnya aja langsung saya cepet-cepet aja. Nah, ini sit-sit ini. Ada aturannya, bikinnya. Ya, yang mengingatkan kita kepada nama Bapa Yahweh 10:565 Arjot He Vaure, bacanya Yahweh. Gitu. Jadi itu gitu. Jadi waktu kita ingat ini, kita pakai ini, kita ingat namanya, ingat juga dong perintahnya. Jangan macam-macam. Ingat namanya tapi nggak ingat perintahnya. Nanti kita diginiin. Disentil gitu. Mau nggak yang disentil? Ada yang mau nggak? Nggak ada ya. Next. Ya. Menurut proses pembuatannya ada yang koser, ada yang tidak. Yang koser itu dipakai mesin tenun tradisional. Gitu. Kalau yang nggak koser ya mungkin made in China atau apa. Gitu. Ya. Next. Nah ini cara makainya. Cara makainya itu jadi seperti dibentangkan seperti Pak Abraham itu. Tidak hanya sebagai kayak selendang, tidak. Tapi menutupi tubuh kita keempat sudutnya. Jadi kita tuh dinaungi. Pak Abraham kayak gini nih dinaungi oleh kuasa Elohim yang maha tinggi. Amin. Sama kayak Bu Herlina, Ibu Gem, Bu Hermin pakai ini, Bu Yus di belakang pakai itu. Karena memang demikian caranya. Dan kita mengimani semua orang yang ini memiliki berkat yang lebih banyak. Amin. Amin. Ya. Oke. Mau pakai juga harus dicek dulu nih satu-satu, ada yang lepas atau gimana gitu. Ya. Buka, bentangkan. Oke. Berdoa pakai gitu. Ada yang dicium tulisannya. Boleh saudara. Sekali lagi, tidak mengkultuskan, tidak menganggap sebagai jimat, ya, tapi mengingat perintahnya, mengingat siapa Elohim pencipta kita, yang harus kita kasihi dengan sepenuh hati kita. Bukan jimat, sekali lagi ya, tapi kita ingat dialah pencipta kita, dia yang memelihara kita dengan sempurna. Ya, berikutnya. Ini doanya tadi sudah dibacain sama Pak Epi, ya. Terus. Nah ini cara pakainya yang gadol, diikat kiri, diikat kanan. Terus saja saya, karena ini nyambung dengan hari raya. Ini nggak boleh pakai yang kayak selendang gitu ya. Karena pada hari raya sebaiknya juga dipakai. Ya, sebaiknya dipakai. Kita akan memperingati hari raya sekali lagi Yom Teruah. Hari apa Pak? Tanggal ya. Tanggal 22 September. 22 September. Hari Senin ya. Hari Senin sore. Jam 5 sore. Kita akan datang ke sini, sudah dapat lampu hijau ya dari pemilik tempat ini, kita bisa merayakannya. Kita bersyukur kita bisa merayakannya. Yang bisa merayakannya datang ke sini, yang bisa datang ke sini merayakannya pakai tali bagi yang sudah punya. Yang belum punya,
pakai hati yang terbaik. Amin. Ya, datang untuk merayakan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Ya, oke, berikutnya, anak-anak boleh pakai tali? Boleh, gambarnya. Gitu, ya, gitu. Oke, lanjut. Tuh, ini anak-anak 13 tahun baru dikasih tali gadol yang besar. Gitu. Kalau anak-anak kelompok Yahudi Ortodok dipakai TK, pakai tali katan begini. Ya, anak-anak TK-nya. Gitu ya. Oke, next. Perempuan boleh pakai. Boleh. Cara pakainya gini. Gitu buat yang belum pernah dengar sebelumnya. Gitu. Next. Nih, warnanya ada artinya sebagai keindahan, gitu ya. Kalau yang warna-warni gini disebutnya tali Yosef. Ingat cerita Yosef, saudara-saudara? Pakai tali yang indah, ya kan? Dikasih sama bapaknya, bikin sirik saudara-saudaranya yang lain, ya. Wah, dia dikasih, gua kagak, gitu. Ya. Oke, next. Nih, tali tidak boleh masuk kamar mandi atau toilet. Dicucinya dengan wadah bersih tersendiri, ya. Tidak di kamar mandi, tidak dengan mesin cuci, ya. Nggak boleh dicampur dengan pakaian lain. Spesial wadahnya waktu cuci, ya. Orang Yahudi juga tidak memakai tali dengan bahan yang berbeda, dua bahan yang berbeda. Misalnya wol sama lenan, karena itu adalah dianggapnya penyembahan campur aduk. Gitu. Menyembah pagan juga menyembah Bapak Yahweh. Jadi dianggapnya campur aduk, jadi nggak boleh, artinya nggak murni. Jadi kalau mau pakai wol ya wol saja, atau lenan saja, begitu. Ya. Kemudian juga tidak boleh digunakan untuk menghadiri pemakaman atau rumah duka, tidak boleh. Itu kenapa? Karena jenazah orang yang sudah meninggal itu sifatnya kalau di Torah sifatnya najis. Jadi tidak boleh nama ini dekat-dekat dengan barang yang najis. Tapi yang meninggalnya ditutup sama kain ininya sendiri. Ya iya ditutup, tapi digunting salah satu sudutnya. Yang artinya sekali lagi bahwa tugasnya sang mendiang ini sudah selesai. Ya, nggak boleh dipakai oleh para wanita yang sedang matang bulan. Gitu. Ya, oke, next. Ya, sit ini, saudara. Kelihatan ya, Patung ada, saya ada, yang Abraham ada, gitu. Ini warnanya biru tehelet, siput. Berikutnya, tehelet itu apa? Ini siputnya. Disangkanya sudah punah, ada lagi saudara. Gak tahu nongolnya dari mana. Berpuluh-puluh tahun sudah punah, belakangan ada lagi. Warnanya biru darahnya. Jadi keong darah biru, bukan keong racun ya. Ini begitu. Oke, berikutnya sen. Ya, ini sit merujuk pada nama Bapak Yahweh dan juga jumlah peraturan dalam kitab Torah. Begitu. Jadi mengingatkan kita kepada namanya, mengingatkan kita kepada perintahnya. Ya, ingat perintahnya, ingat namanya, ingat perintahnya. Gak bisa lepas. Jangan kita ingat namanya, nggak ingat perintahnya. Ya, nanti Tuhan bilang, siapa kamu? Bukan orang yang berseru Tuhan yang datang kepadaku, tapi orang-orang yang melakukan perintah. Ya, yang melakukan perintah Bapakku di surga. Jadi kita ingat namanya, kita ingat perintahnya, kita lakukan. Itu dua hal yang tidak terpisahkan. Oke, next. Dan juga Torah, jumlah peraturan dalam Torah. Ya, 613. Next.
Nah ini, kalau Yahudi Sephardic 10565 dibacanya Yod He Waw He, nama Bapa. Ya, nama Bapa. Begitu. Berikutnya, ya saat Sema biasanya begini. Pegang ini Shema Israel, Yahweh, Elohim, Yahweh, Echad. Baru Shem Kepot, Malkuto, Leola, Faret, pegang ini. Ya. Next. Berikutnya, kalau Yahudi Askenazi begini. 78-11-13 gitu. Sama aja untuk mengingat namanya dan peraturannya. Gitu. Ya. Jadi di Eropa sana ada dua, Yahudi Askenazi untuk orang Yahudi yang tinggal di Eropa sebelah timur. Kalau yang satu lagi Sephardic yang tinggal di daerah Spanyol dan sebelah barat, Eropa barat. Gitu. Oke, next. Kepa. Samuel pakai, Pak Abraham pakai, Pak Agam pakai. Siapa lagi yang pakai? Biasanya abang ada pakai? Enggak ya? Saya nggak pakai. Rambut saya gondrong, rambut saya tipis, tipsnya harus banyak. Ya, ini penutup kepala terbuat dari kain, biasanya dipakai kaum pria, digunakan pada saat memasuki tempat-tempat kudus berdoa atau memasuki tempat kudus. Jadi semasa pakai itu, pikirannya fokus sama Bapa Yahweh, sama kerajaan Elohim. Apa yang harus dilakukan, yang terbaik bisa dilakukan untuk kemuliaan Dia, untuk kerajaannya. Amin. Begitu. Ya. Kok mirip ya sama tetangga? Mana dulu ya kira-kira ya? Yang suruh pakai mana duluan ya? Iya. Mose tercatat kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Itu perkiraannya, bahkan bisa lebih tua lagi. Kalau agama tetangga sebelah abad ke-7. Jadi siapa yang Iron siapa? Silahkan ya. Oke, berikutnya. Siapa juga ada yang warnanya hitam dan black gitu. Kalau kita ke Magelang sana disediain juga. Boleh pinjam. Boleh dibawa pulang gitu. Boleh. Kalau yang hitam itu. Kalau yang agak-agak fancy kayak punya Samuel gitu, kalau ada yang naruh di situ, kalau ada yang bawa pulang, ya jangan lupa kembaliin. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah ini, kepak kulit, simpel aja segini, kayak kue apel, tempelin gitu ya. Ya oke, next, cepet aja dikit nih, kepak rajutan, ini dirajut, ya, bagus gitu. Lagi saya. Kepa saten, ya banyak saten. Lagi ini sebetulnya dijepit juga gitu. Sebagai simbol penundukan diri sebetulnya kepa ini. Seperti saya bilang tadi, waktu kita pakai, waktu kaum pria itu pakai, siapapun waktu kita pakai kepa itu, kita harus menundukkan diri kita. Ya, nggak boleh macam-macam. Bukan berarti waktu ini dilepas kita boleh macam-macam, tidak, gitu ya. Tapi ini lebih mengingatkan kita bahwa kita itu ada harus kita bayar dalam kelakuan kita. Yang harus kita buktikan kepada kerajaan Elohim bahwa kita adalah anggota kerajaannya. Gitu. Ya tadi pagi saya, istri saya sama Daniela olahraga sebentar, kemudian kita pulang ngelewatin ada satu gedung tulisannya wilayah bebas korupsi. Daniela ketawa. Kenapa dia ketawa? Ini itu ada tulisnya wilayah bebas korupsi. Ya lucu aja. Ya soalnya kan artinya gini, dia aja udah nangkep. Kalau ada wilayah bebas korupsi, artinya ada wilayah boleh korupsi. Nah ini tidak demikian dengan kita ya. Saat kita pakai kipas ini, kita hidup lebih menguduskan diri, lebih gitu. Tapi waktu kita nggak pakai, apakah kita tidak hidup kudus? Tetap harus hidup kudus, saudara. Nggak boleh tidak. Cuma dengan adanya kipas ini, kita lebih diingatkan kepada diri kita sendiri.
Ya. Next. Nah ini waktu tapi Lukas di tembok ratapan. Ya. Next. Nih. Ini almarhum mertua. Sana. Ya. Next. Nah, itu beliau. Oke, next. Tuh. Ada googlingnya juga. Atau masih ada filenya atau enggak ya? Oke, next lagi. Apa lagi? Udah. Coba yang tadi yang saya WA ke kamu tadi bisa di-share juga nggak? Dan cepetan aja. Karena sheet ini juga memiliki arti gitu. Oh ya, talit mesianik itu berbeda dengan talitnya yang non mesianik dengan Judaisme. Bedanya apa? Ini saudara, ada satu yang panjang, yang lebih panjang, yang artinya mengakui Yesua sebagai Mesias. Ya, sedangkan orang Judaisme ininya rata semua. Ya, saudara, ini bedanya. Oke, nah ini talit itu juga punya makna profetik. Apa sih makna profetik itu? Jadi simbol atau hal-hal yang menguatkan akan sesuatu yang akan terjadi. Ya, nubuatan, betul. Makasih. Ya, nilai historis dan makna profetik talit mulai dari zaman Torah, tradisi Yahudi hingga penerapannya dalam iman mesianik. Gitu. Ini asal usulnya dalam berita Torah di kitab Bilangan 15 ayat 37-40 dan Ulangan 22 sampai 12 gitu. Sekali lagi ini juga kita bisa baca lagi nanti ya, panggungnya ini. Ya, dan tujuannya mengingatkan bangsa Israel untuk hidup taat pada hukum Tuhan gitu. Saat itu pakaian orang Ibrani adalah segi empat yang disampaikan ke tubuh gitu, sehingga ujung-ujung kainnya terlihat jelas. Ada yang bilang itu kan baju padang pasir mungkin untuk nahan panas. Tidak juga saudara, karena baju padang pasir itu dia tidak selonggar itu. Dia longgar tapi dia ujung-ujungnya terikat, nggak mudah lepas. Saya pernah kerja beberapa kali di wilayah padang pasir. Baju kita itu sebaiknya memang tertutup ujung-ujung sini. Kenapa? Kalau ada nanti angin atau badai pasir nggak masuk. Gitu. Jadi tetap harus rapat. Sedangkan talit tidak. Talit itu jadi seolah Tuhan Bapak Yahweh memberi kita kebebasan untuk menggunakan talit. Artinya Bapak Yahweh memberi kita kebebasan, memberi kita free will, mau pakai perintahnya atau tidak, mau ikutin dia atau tidak. Dia memberikan free will. Kasih yang nyata itu memberi free will, kehendak bebas. Begitu. Kita diberi kehendak bebas untuk ikut perintahnya, untuk percaya kepadanya, untuk percaya bahwa dia ada. Kalau kita memilih tidak percaya, boleh nggak? Terserah. Tuhan nggak maksa. Begitu. Ya, free will. Jadi ini lebih ke simbol free will yang saya dapatkan. Oke. Perkembangan zaman bait suci. Talit. Mana tadi? Oke. Talit berkembang menjadi pakaian khusus, ya. Talit kedua yang besar dipakai untuk doa di sinagoga. Talit katam kecil dipakai sehari-hari dalam pakaian biasa. Kemudian warna biru dari tekelet melambangkan langit, mengingat hubungan dengan Tuhan. Ya, para rabi memandang sisi sebagai perisai rohani yang melambangkan identitas umat pilihan. Perisai. Kita juga punya perisai dalam Yesua Masiah. Amin. Perisai buat apa? Apakah kita sedang perang? Kita sedang perang nggak sekarang?
Kita sedang peperangan rohani, saudara-saudara. Kita sedang peperangan rohani. Berapa hari yang lalu, seorang aktivis ditembak mati. Namanya Charlie Kirk di Amerika. Dia adalah pengikut setia Tuhan. Dia orang yang sangat setia. Dia membenci aborsi. Dia membenci kelakuan-kelakuan yang aneh, woke people, yang rambutnya dicat kuning, hijau, segala macam, yang menganggap dirinya itu bukan perempuan, bukan laki-laki, bukan manusia, begitu. Ada kelompok liberal yang kebablasan di sana, Demokrat liberal yang kebablasan. Cara dia bekerja, cara almarhum Charlie Kirk ini bekerja gimana? Dia ngajak debat lisan terbuka, berbicara dengan berbicara. Tapi berapa hari yang lalu saat dia tampil di mana Bu? Di Utah ya, kalau nggak salah ya, ditembak, kena lehernya. Dia sedang melakukan peperangan rohani dan setan menggunakan manusia untuk mengalahkan dia. Dia pembela iman, gitu. Bahkan digadang-gadang dia sebagai the next president, gitu, yang membawa nama Tuhan kepada bangsa Amerika kembali. Nah, peperangan kita apa? Peperangan rohani kita. Yang pertama, yang terutama itu, si jahat nggak mau kita menyebarkan Injil, nggak mau. Kepada saudara kita, kepada orang terdekat kita, setan itu nggak mau, si jahat itu nggak mau. Dia selalu berusaha menghalangi. Dengan cara apa? Nantilah, pikiran kita dialihkanlah. Kita diganggu dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting. Kita diganggu dengan kesehatan kita. Gitu. Kita diganggu dengan berbagai hal yang mengalihkan pikiran kita dari firman Tuhan. Itulah peperangan rohani kita. Tidak melulu melawan orang-orang yang kesurupan, harus dibebaskan. Tidak seperti itu. Tidak harus seperti itu. Tapi dari sehari-hari yang kita hadapi, segala kesukaran yang kita hadapi yang membuat kita berbelok dari fokus kita kepada Tuhan, itulah peperangan rohani. Terus apakah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang lain? Boleh. Tentu saja, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Saya sebagai kepala seorang ayah, seorang suami, saya harus menyediakan makanan, saya harus bekerja. Tapi pikiran saya selama saya bekerja tetap harus fokus kepada Tuhan. Contohnya apa yang bisa saya lakukan? Setiap pagi saya lakukan sema. Sebelum saya melakukan doa, sebelum saya melakukan pekerjaan saya, misalnya di lapangan saya keluar dari akomodasi, saya ucapkan sema dalam hati saya. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang mengingatkan kita kepada penguasa kita, kepada Tuhan kita, apapun itu lakukan. Saat orang tua saya dulu, ibu saya di rumah sakit, saya nggak bisa berdoa apapun, saya hanya bisa sema. Jadi fokus saya, ya udah sema aja, kemudian saya berdoa, bapak kami sudah, itu aja. Dan puji Bapak Yahweh, ibu saya sembuh total dari sakit stroke. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin, saudara. Oke, tadi sampai perisai rohani. Bukti di zaman Yesua. Dalam Matius 9 ayat 20 dan Lukas 8:44, perempuan yang sakit pendarahan, ingat, pegang ujung jubahnya dan dia sembuh. Apa yang dia pegang? Ini saudara yang dia pegang. Nama Bapak Yahweh dia pegang dan langsung dia sembuh. Anda mau sembuh? Pegang nama Bapak Yahweh. Amin, saudara. Pegang nama dia. Tapi saya pegang nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga Bapak Yahweh, saudara. Pegang. Gak usah bingung. Ya. Yesua mengkritik orang Farisi yang memperpanjang ininya karena melanggar hukum dan makin untuk pamer. Bikinnya gede-gede mungkin waktu itu ya, besar gitu, gede-gede biar kelihatan kalau jalan tinggi.
Tidak mana-mana. Hanya untuk pujian. Gitu. Jangan sampai ibadah kita juga untuk mencari pujian. Tidak, saudara. Fokus, sekali lagi fokus. Apapun yang kita lakukan, bahkan dalam ibadah kita fokus untuk Tuhan. Ya, next. Sudah sih? Ya. Makna profetiknya. Talit sebagai kemah pribadi bersama Tuhan. Tadi kan kayak kemah ya dibentangkan. Mau laki-laki mau perempuan yang pakai talit sedang berada di dalam kemah bersama Bapa Yahweh. Amin. Jadi lebih dekat lagi. Tuh, makna profetiknya. Saat dipakai dan ditarik menutupi kepala, talit menjadi seperti kemah doa. Waktu Pak Gembala memimpin doa berkat, dia akan mengerudungkan talitnya di atas kepala, mengingatkan pada hubungan intim seperti Musa di kemah suci. Ya, hanya imam agung yang boleh masuk ruang maha kudus. Itu maknanya. Jadi kita juga sebagai imamat raja nih, kita juga berhak, kita doa, kita pakai. Rasakan saudara. Buat yang sudah punya talit silakan pakai. Gitu. Secara rohani menggambarkan hadirat Tuhan yang menaungi umatnya. Jadi sama sebagai kemah seperti tadi yang gambar pertama tadi waktu ada pemberkatan perkawinan tadi dinaungi. Ya. Tzitzit sebagai pengingat firman Tuhan. Ya, mewakili 613 perintah Torah, Mitzvot. Ya. Jadi profetiknya seluruh hidup orang percaya diarahkan untuk mengasihi dan menaati firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita diingatkan, namanya kita diingatkan dengan perintahnya. Dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Ya. Dan saya lihat otoritas kerajaan Elohim warnanya biru seperti biru langit kerajaan dia gitu. Kerajaan langit Shamayim, bahasa Ibrani-nya langit itu Shamayim. Langit itu kerajaan surga, kerajaan Bapa Yahweh. Bukan di langit, tapi kita ini sebetulnya ada di langit. Betul nggak saudara? Ya, kita ini ada di dalam kerajaan. Sebagai naungan Mesias, Hamasyah. Oh iya, ini dulu ya. Umat yang mengenakan talit dinyatakan sebagai duta kerajaan Elohim. Duta perwakilan. Kita yang pakai, kita yang sudah bisa pakai adalah duta. Embassy. Duta itu embassy juga sebagai imam ya, sekali lagi imam rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim. Jadi kita boleh berdoa secara langsung kepada Tuhan kita. Kalau dari kita doain boleh nggak? Terus apakah kita tolak kamu doa sendiri, kamu juga imamat rajani? Artinya kalau ada orang yang minta didoakan, kita diberi kepercayaan baik oleh orang ini maupun oleh alam semesta untuk menjadi imam perwakilan kepada Elohim gitu. Doakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan percaya. Tidak ada yang mustahil. Hal yang terbaik pasti terjadi. Ya. Oke. Naungan Mesias dalam Malaki 4 ayat 2 dan Ibrani 3:20 menyebutkan kesembuhan pada sayapnya. Ya bentuknya kayak sayap ya. Ada kesembuhan di situ. Ya. Ujung-ujung bahan pakaian ini disebutnya sayap. Sayap. Kemudian ketika mana tadi? Yang tadi kelewat. Nih, ketika perempuan itu menjamah sekali lagi, dia menjamah ujung jubahnya, menjamah sayapnya. Ya. Nah, panggilan kepada bangsa-bangsa dalam Zakaria 8 ayat 23. 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang punca jubah seorang Yahudi. Berkata, kami mau ikut dengan kamu sebab kami telah mendengar bahwa Elohim menyertai kamu. Ini terjadi waktu Pentakosta. Bangsa-bangsa lain, keturunan Yahudi diaspora yang datang kepada
terbaik itu untuk merayakan hari raya waktu itu, percaya mereka. Ya, bahkan ada juga sida-sida dari Ethiopia, ada juga perwira Romawi yang datang kepada Tuhan Yesus. Semua ini digenapi. Ya, saudara-saudara. Pentingnya bangsa-bangsa akan mencari Masiah melalui umat yang hidup dan kudus dan perjanjian. Jadi baik kepada orang percaya yang ada di sini apa tuh dimanapun ya, pada orang Israel Mesian ini. Next, Simon Talib ini banyak juga artinya historis kesucian dan kebenaran, maknanya, makna profetiknya hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagian 4 sudut, maknanya, makna historisnya yaitu seluruh penjuru bumi, utara, selatan, barat, timur. Makna profetiknya itu Injil diberitakan kepada seluruh dunia. Dan itu yang sedang terjadi sekarang, saudara. Ya. Sit, arti historisnya pengingat perintah Tuhan. Sekali lagi ya, profetik hidup taat dan firman Tuhan. Dari tadi saya disuruh ngomong berkali-kali, ingat namanya, ingat perintahnya. Coba camkan ini kepada kita semua masing-masing. Ingat namanya, ingat perintahnya. Ya, tadi saya ngomong ini berapa kali itu di luar rencana saya, saudara. Ya, Mehelet, warna biru. Arti historisnya itu Samayim, langit, otoritas Elohim. Ya, kerajaan Elohim. Kita ada di dalam kerajaannya. Sesuai dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu. Datang dalam hidup kita. Next adalah menutupi kepala. Kemah doa pribadi, makna profetiknya naungan dan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ya, gak main-main saudara-saudara. Berikutnya ada lagi, Sam? Habis? Oke, itu saudara-saudara yang bisa saya bagikan. Panjang banget, di luar rencana saya. Sekali lagi, sebetulnya saya mau ngebagiin yang lain tadi setelah tentang 7 hari raya, tapi Tuhan ingatkan saya juga untuk kesini membahas ini. Kenapa? Karena pada hari raya itu yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk kita rayakan, kita diperintahkan sekali lagi untuk mengingat namanya dan untuk mengingat perintah. Saya tahu, sekali lagi saya mau bilang, apa yang kita alami belakangan ini adalah kehidupan yang sangat menantang. Saudara-saudara, saya sudah beberapa bulan juga nggak ada job. Yang tadinya dijadwalkan bulan anu kemarin ini semuanya zong. Semuanya zong, saudara. Tapi dalam Tuhan kita ada yang zong tidak? Tidak, saya percaya itu. Buat kita semua yang menghadapi kesulitan apapun, kita nggak pernah zong berjalan dengan Tuhan kita. Amin. Amin. Apapun itu yang kita minta, apapun yang kita alami, seolah kita mengalami hal yang unbelievable, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia. Tapi sekali lagi berjalan bersama Dia tidak ada zongnya sama sekali. Amin. Kita mungkin nggak ngerti apa yang terjadi saat ini. Ada kisah orang buta yang disembuhkan, orang buta dari lahir yang dibuat matanya melihat kembali oleh Tuhan Yesus. Muridnya nanya apa? Muridnya nanya apa sama Tuhan Yesus sebelum Tuhan menyembuhkan? Siapa yang salah? Orang tuanya atau dia? Jawabannya Tuhan Yesus apa? Bukan dia, bukan orangnya, tapi supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi apapun yang kita alami saat ini mungkin bukan salah kita, mungkin bukan salah orang sekitar kita, kiri kanan kita, mungkin kita nggak ada hubungannya apapun. Tapi apapun yang kita alami supaya nama Dia dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Tinggal kita berserah seperti kesaksian Ibu Pem tadi. Tidak ada yang mustahil. Baik saudara-saudara, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat yang luar biasa. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi firman yang tumbuh subur dalam hati kita. Amin. Saudara.